Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita akan menjelaskan dan merenungkan ayat paling akhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 286. Ya, ini ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Para jamaah sekalian, ini kaitannya dengan yang sebelumnya, yaitu 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yang kita jelaskan keutamaannya berdasarkan hadis Abu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud. Berarti hadis ini sahih. Oh ya, siapa yang baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini, maka 2 surat ini akan memberikan kecukupan buat dia dari berbagai macam hal. Memberikan kecukupan dari sisi kebaikan. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Apa bentuknya? Pahala yang besar sudah. Dia juga dapat pahala seperti orang yang sholat malam. Dapat pahala kayak orang dari membaca Al-Quran semuanya. Ditanamkan dalam dirinya iman. Karena memang kandungan dari 2 ayat ini adalah keimanan kepada Allah. Dijauhkan dari semua keburukan-keburukan. Dicukupkan dari semua keburukan. Artinya terjauh dari semua keburukan. Dia akan jauh dari semua keburukan. Dia akan terjauh dari godaan syaitan. Setan manusia, setan jin. Dia akan terjauh dari afat, yaitu apa? Penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, wabah akan terjauh semua. Ini manfaat besar dari membaca 2 ayat dari surat Al-Baqarah ini. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, ayat yang sebelumnya sudah lewat penjelasannya. Sekarang kita masuk pada ayat yang 286 ini. Apa maknanya? Kita baca dulu ayatnya. Setelah itu kita jelaskan sesuai dengan penjelasan para ulama kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Terjemahnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban, kewajiban kepada kita melainkan sesuai dengan kemampuan kita semua. Laha ma kasabat,
Setiap jiwa akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Wa 'alaiha maktasabat, dan setiap jiwa itu akan dapat dosa dari kesalahan yang dia perbuat. Rabbana, wahai Rabb kami, Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau memberikan dosa kepada kami jika kita lupa atau kita salah. Rabbana wala tahmil alaina isran, wahai Rabb kami, janganlah engkau memberikan beban yang berat buat kami, sebagaimana engkau berikan itu pada kaum-kaum terdahulu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wahai Rabb kami, janganlah engkau berikan kepada kami beban di luar dari kemampuan kita semuanya. Wa'fu anna, maafkanlah kita. Ampuni dosa-dosa kita, rahmatilah kita. Engkau adalah penolong kita. Berilah pertolongan kepada kita semua dari atas orang-orang kafir itu. Ini secara terjemahannya. Ya. Kita urai pada bagian pertama ayat ini. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang, memberikan beban, taklif, ilzam, hukum, sebuah keharusan, kecuali itu semua sesuai dengan kemampuannya. Para ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini berkaitan dengan ayat yang di atasnya, yaitu pada ayat 284 berarti. Ya. Yaitu pada firman Allah sebentar, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Apa yang kalian lakukan dengan terang-terangan atau yang disembunyikan dalam jiwa Anda, itu akan dihisab oleh Allah. Ketika ayat ini turun, para sahabat itu memahami ayat ini bahwa setiap apa yang ada dalam hati kita, unek-unek hati kita, obrolan hati, bisikan hati dan pikiran, itu semua ada dosanya dan pahalanya. Para sahabat memandang, wah berat ini, gak ada yang mampu ini. Kenapa? Setiap orang pasti punya bisikan hati. Hatinya mesti ngomong sesuatu dalam dirinya. Ya, unek-unek hatinya itu ada sesuatu dalam hatinya yang dia obrolkan. Sesuatu yang dia sembunyikan, yang dia pikirkan di dalam pikiran dia. Ada yang dipikirkan itu. Kalau semua ini mengandung dosa dan pahala, berat kita. Berarti kita nggak bisa terlepas dari yang namanya dosa berat ini. Akhirnya para sahabat ini datang menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini berat. Apa yang ada di hati ini semuanya ada hisabnya. Berat ini. Lalu Allah turunkanlah ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan memberikan kewajiban kepada kita, melainkan itu semua sesuai kemampuan. Berarti dari sini para ulama memandang apa? Hukum yang Allah turunkan kepada kita itu adalah semua hukum yang di bawah kemampuan kita. Berarti obrolan hati, ya, apa yang ada di dalam jiwa kita, berarti itu tidak ada kaitan dengan taklif hukum.
Nggak ada nilainya. Nggak ada taklifnya itu. Waswasah atau hadithun nafs. Obrolan hati. Hatinya ngobrol. Bisikan hatinya. Nggak ada hukumnya itu. Ya. Berarti yang ada nilai taklif. Di sini adalah semua yang sesuai dengan perbuatan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Taklif itu apa? La yukallif. Taklif itu adalah ilzam, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Itu kewajiban. Allah memberikan kewajiban, menentukan hukum syar'i buat kita. Ini adalah hukum. Jadi Allah tidak akan memberikan perintah atau larangan. Allah tidak akan menurunkan larangan dan perintah. Begitu pula Rasulullah SAW tidak akan memberikan perintah dan larangan kecuali semua itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Pasti manusia itu mampu. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan apa yang ada dalam syariat ini sesuatu yang berat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan sesuatu yang sulit. Inilah yang ada dalam syariat ini. Jadi semua yang ada dalam syariat ini adalah hukum-hukum yang ada di dalamnya. Semua sesuai dengan kemampuan kita. Jadi, saudaraku sekalian, kalau ada orang yang mengatakan berat ini, tidak. Susah ini, tidak ada. Kok repot amat ya Islam ini? Tidak. Yang bikin repot itu adalah syahwatnya. Syubhatnya, kerancuan berpikir yang ada pada dirinya. Syahwatnya, syaitan yang menguasai dirinya. Setan yang menguasai dirinya yang menjadikan itu berat. Ya. Kita melihat, saya ambil contoh salat tarawih. Ketika kita duduk lagi ngobrol sama teman-teman setelah salat tarawih. Masjid Nabawi, salat tarawih, apalagi yang malam, cukup lama kalau dibanding dengan Indonesia. Kalau nggak salah jam 1 sampai jam 3. Cukup lama ini. 1-2 rakaat itu bisa 20 menit, bisa 25 menit. Wah, kalau kita lutut bisa goyang itu. Teman-teman mengatakan, ini lutut goyang nih ya. Tapi kita melihat ada orang-orang yang usianya jauh lebih tua dari kita. Mereka enjoy aja, nyaman aja. Kenapa mudah bagi dia, kenapa kok sulit bagi saya? Ada orang bersedekah, dia dengan enteng aja mengeluarkan sedekah itu sampai angka M. Miliar. Satu orang merasa sedekah sedikit aja berat. Apa yang membedakan? Ya dia punya duit. Kita tidak bicara nominal. Tapi kita bicara keringanan tangan dia untuk bersedekah. Menolong orang. Sholat malam. Kenapa si fulan itu mudah? Kenapa saya berat? Begitulah seterusnya. Ternyata seringkali berat itu bukan pada syariatnya jamaah. Tapi berat itu merasa kita berat adalah diri kita yang dikuasai oleh hawa nafsu syaitan. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, fa aslul awamir wan nawahi laisat minal umuri allati tashuqqu 'alan nufus. Perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu bukan sesuatu yang berat buat jiwa kita, tidak. Ada yang berat. Tidak. Bal hiya ghidha'un lil arwah. Bahkan ini obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ini Al-Qur'an, perintah Allah, ini larangan, ini diturunkan buat apa? Obat buat roh kita. Obat buat hati kita.
Dawa lil abdan, obat buat badan kita. Himya 'anid darar, kata beliau. Yang ketiga, ini adalah sistem imun yang luar biasa dari semua keburukan. Kita melakukan salat, berarti ini adalah kekebalan kita dari semua keburukan. Makanya keutamaan dari dua ayat ini apa? Menjaga diri orang yang membacanya di malam itu dari semua keburukan, dari semua wabah dan penyakit. Iman. Berarti manfaat ini. Berarti ini apa? Fallahu ta'ala amaral ibada bima amarahum bihi rahmah wa ihsan. Allah memerintahkan hambanya ini dengan perintah-perintah yang sudah ditentukan oleh Allah buat mereka. Ini adalah bentuk rahmat Allah. Ini bentuk kasih sayang Allah. Allah itu sayang sama kita. Makanya kita disuruh bersuci. Allah sayang sama kita. Allah ini baik. Kita disuruh wudhu. Allah sayang sama kita. Kita disuruh sholat. Suruh menambah sholat dengan sholat sunnah. Sayang. Allah sayang sama kita. Kita disuruh mengeluarkan zakat. Agar harta kita bersih dari kotoran. Nanti kerannya tambah banyak. Allah sayang sama kita. Kita disuruh sedekah. Allah sayang sama kita. Kita disuruh puasa. Allah sayang sama kita. Kita disuruh haji. Kita disuruh ini, suruh ini, dibentuk sayang Allah sama kita. Jadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan syariat ini untuk bikin kita susah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran diturunkan bukan untuk hidup kita menderita ya ikhwah. Tidak. Al-Quran diturunkan agar hidup kita ini bahagia. Perintah Allah ini semua sesuai dengan kemampuan kita. Subhanallah. Tapi kalau kita, selanjutnya kata Imam As-Sa'di, wa ma'ahadha idha hasala ba'dul a'dhar. Tapi kalau muncul pada diri kita ini uzur, sebab-sebab yang menjadikan kita tak mampu, maka allati hiya madhanna masyaqqa, yang akhirnya kita susah melakukan itu karena uzur ini pada diri kita, maka lahirlah apa itu? Keringanan. Contoh, nggak bisa wudhu pakai air. Saya nggak bisa wudhu pakai air. Kenapa? Saya sakit. Apakah syariat Islam? Enggak. Pokoknya. Kalau bahasa Surabayanya, pokoknya. Nah, bukan. Pokoknya. Enggak. Kamu mau sakit pokoknya. Nggak bisa. Oh, Anda junub. Kemudian Anda sakit, nggak bisa mandi. Pokoknya. Nggak bisa, kan ada hadisnya itu ceritanya. Tapi bisa. Ada keringanan muncul karena kita susah. Kita ada uzur sakit. Apa? Boleh tayamum. Sholat. Saya sakit, saya nggak bisa berdiri. Oh, Anda boleh sholat duduk. Saya duduk nggak bisa. Ya tidur jalan tengah. Tidur nggak bisa. Miring. Nggak bisa. Isyarat. Nggak bisa. Kita yang sholatin Anda. Ada keringanan. Musafir. Anda bepergian nggak bisa puasa. Berat Anda berpuasa. Ketika safar itu. Silahkan Anda nggak puasa. Begitulah seterusnya. Sakit. Oh, boleh Anda nggak sholat berjamaah di masjid. Silahkan. Kondisi wabah seperti ini. Kita sholat di rumah. Sakit aja sudah di rumah, apalagi ini. Ini darar. Yang syariat Islam memberikan rumusnya, keringanannya. Bukan semau gue, bukan semau saya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ingat ini jamaah. Allah sayang sama kita. Kemudian Allah mengatakan, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sini disebutkan al-kasbu dan disebutkan dengan iktisab. Gampang ini, laha ma kasabat.
setiap orang yang berbuat baik, walaupun itu kecil, dia tetap dapat pahalanya. Walaupun terkadang pahala yang dia peroleh itu bukan perbuatan dia, orang lain. Si fulan umpama, dia mendoakan nih orang, dapat nggak kebaikannya? Dapat. Sedekah diniatkan untuk bapaknya, ibunya, dapat nggak pahala ibunya dari pahala sedekah? Dapat. Apakah dia berbuat ibunya, ayahnya? Tidak. Inilah indahnya kebaikan. Sedikit perbuatan baik yang kita lakukan, kita dapat pahalanya dari kebaikan itu. Wa 'alaiha maktasabat. Tapi kalau keburukan, tidak ada. Orang yang dosa kok kita yang kena. Orang yang maksiat, si A yang maksiat, masa saya yang dosa? Tidak. Anda yang maksiat, ya dosamu buat kamu. Saya enggak ikut-ikutan berdosa. Jadi siapa yang berbuat dosa? Dia yang bersentuhan langsung dengan perbuatan dosa itu. Dia yang bersentuhan langsung dengan dosa, ya dia yang dosa. Dia yang bersentuhan maksiat, ya kamu yang dosa. Tapi kalau kebaikan kan enggak. Ini indahnya ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Anda mau bagi sembako. Beli beras, beli ini, beli ini, beli ini. Ajak teman, ayo bantuin dong untuk packing. Teman Anda datang packing. Nyiapin ini, mie instannya, ininya, di packing jadi satu. Yang punya duit siapa Anda? Yang ngeluarin uang siapa Anda? Tapi teman Anda ini ngapain? Making doang. Apakah dia dapat pahala? Iya. Yang satu bilang, saya nganterin deh. Apakah dia dapat pahala nganterinnya? Iya. Oh Ustadz ceramah, enak dong pahalanya buat Ustadz. Tidak. Semua teman-teman yang terlibat, yang mengatur kamera, yang desain, yang menyiapkan lampu, semua yang berada di balik kamera ini semua dapat pahala. Laha ma kasabat. Tapi orang yang berbuat dosa, semua orang yang di situ dosa semua. Ya enggak dong. Oh Anda yang dosa. Ya Anda yang dapat maksiat. Anda yang maksiat, Anda yang dapat dosa. Ya inilah indahnya bahasa Al-Quran. Semoga bisa difahami. Lalu berikutnya adalah doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini doa-doa yang di sini disebutkan dengan Rabbana, Rabbana, Rabbana. Ini adalah bentuk doa yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, bahkan para ulama bilang, dikutip oleh Syekh Abdul Razak di buku beliau Fikih Asmaul Husna, Rabbana, doa dengan membaca Rabbana ini diantara bentuk doa yang paling mulia. Kenapa? Karena menggunakan sifat rububiyah. Seakan-akan orang yang doa dengan menggunakan Rabbana, dia mengatakan, wahai zat yang menciptakan saya, wahai zat yang berkuasa pada diri saya, wahai zat yang memberikan kesempurnaan pada fisik saya, sempurna, nikmat pada tubuh saya sempurna, zat yang memberikan kenikmatan dunia semuanya ini buat saya. Oksigen yang kita hidup, kalau di rumah sakit mahal loh bayarnya. Oh, ngap-ngapan kita bayar oksigen di rumah sakit. Kita gratis seumur hidup bayar oksigen, enggak bayar. Jemaah. Wahai zat yang ngasih nikmat semua. Wahai zat yang memberikan kebaikan semua ini. Jadi kita berdoa dengan menggunakan rububiyah, penciptaan kekuasaan Allah. La tu'akhidnya. Kita salah, kita lupa kadang. Jangan engkau kasih dosa gara-gara saya lupa. Gara-gara saya salah. Enggak. Berbuat dosa karena kita nggak ngerti. Ternyata saya dosa. Saya nggak paham kalau ini dosa. Bukan karena dia nggak mau belajar. Nggak paham dia kalau ini ternyata salah. Setelah itu dia tobat. Jangan engkau bebankan dosa. Saya lupa juga begitu.
Makanya kalau orang wudhu nih, saya sudah wudhu tadi, yakin. Habis sholat ingat, ya Allah tadi kan udah kentut. Ya Allah jangan engkau kasih saya dosa gara-gara saya lupa. Berbuat sesuatu, ya Allah ternyata ini haram, tidak boleh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah aku tobat dan jangan engkau berikan dosa karena ini. Kemudian doa berikutnya, yaitu Rabbana wala tahmil alaina isran. Ya Allah jangan engkau berikan syariat kepada kita yang berat. Seperti kaum dulu berat-berat. Mau tobat, bunuh yakuza atau apa itu ya, suruh bunuh dirinya. Tidak. Kita tobat aja. Tobat cukup istighfar kembali kepada Allah dengan syarat-syarat. Gak harus nyembelih kambing, gak harus beli kambing, gak harus beli ini sapi. Enggak. Tobat kembali kepada Allah. Jangan engkau berikan syariat yang berat buat kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah jangan engkau berikan hukum yang kita enggak mampu. Musibah yang kau tak mampu. Ini wabah, ya Allah la tuhammilna. Jangan engkau berikan musibah yang di luar kemampuan kami. Ini doa yang luar biasa. Terakhir, wa'fu anna. Maafkan dosa saya sama engkau. Kesalahan saya denganmu ya Allah. Waghfir lana. Maafkan dosa saya sesama manusia. Ibnu Katsir membedakan antara maaf dan ampuni. Maafkan dosa-dosa saya bersama Allah. Dosa sama Allah. Ampuni dosa sama manusia ya Allah. Ampuni semua kesalahan saya sama Allah, sama engkau ya Allah, sama manusia. Ampuni, rahmati saya. Loh, lihat. Maaf, ampuni, rahmat. Terus apa? Tolong kami. Kemudian eksternalnya apa? Berikan kami kemenangan kepada orang-orang kafir itu. Ini ayat yang mulia jemaah. Syariat Islam ini mudah. Syariat Islam mudah. Kebaikan bisa diperoleh dengan sedikit. Dosa diperoleh dengan Anda terjun langsung di situ. Terus rajin kita berdoa agar Allah tidak memberikan dosa atas kealpahan, kesalahan kita. Ya, atas kesalahan dan kealpahan kita. Semoga musibah yang menimpa kita bukan musibah yang di luar dari kemampuan, tapi musibah yang berada di kemampuan. Semoga Allah menghapus kesalahan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan merahmati kita. Dengan rahmat Allah lah kita bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan Allah memberikan kemenangan pada kita dari orang-orang kafir itu. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.